Kita coba tengking gitu kan. Itu sampai kita tahan 6 orang itu nggak kuat gitu. Dia ini orang Batak, Toto dari kampung. Tiba sampai situ ngomong bahasa Jawa. Namanya kuasa si setan itu kan dia lebih meniru dan menipu. Fala kan digambarkan menjadi sosok yang begitu ditakuti ya. Mereka memang pengen setan tuh modelnya yang kayak gini gitu loh. 5 tahun terakhir ini kan Indonesia punya produksi film-film horor itu makin meningkat ya. Si jahat punya konsep yang pengen membesarkan dirinya gitu ya. Saya agak kesel juga ya sama orang-orang yang ngomong gini, wah kalau aku jatuh, jadi mereka misalnya selingkuh atau apa gitu, jangan salahin tuh setan. Yesus sendiri mengusir roh jahat itu berkali-kali loh. Gak cuma sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Semacam kayak prana, yoga, wetangkung, tai chi. Itu kan semua ilmu pengaturan nafasnya ya. Tapi kalau kita pelajari sebenar-benarnya adalah setiap unsur yang mereka lakukan adalah penyembahan terhadap universal. Ingat yang di awal kita bilang, si jahat itu bisa menyerupai apapun, betul? Bahkan sesuatu yang baik. Dia cerita di rumah itu ada gangguan nih. Katanya bantalnya terbang-terbang sendiri. Oh ya? Suara. Wah, dia iya. jaga anaknya, terus bantalnya terbang sendiri ya. Selamat datang kembali di Pak Coy, podcast Geek Coy, dan bersama saya Regi Leo, dan saya hari ini nge-host sendiri gitu ya. Bersama dengan nanti teman saya di belakang ini, jadi ini adalah guest saya. Siapa namanya? Cornelius. Yes, Cornelius. Jadi hari ini kita ngomongin soal apa, Cornelius? Masih ingat gak? Kita ngomongin tentang soal okultisme ya. Ini saya sama Cornelius bajunya nggak kompak, tapi yang tim di belakang itu kompak banget pakai baju hitam-hitam ya, menghidupi tema hari ini ya. Nah, kita hari ini membahas okultisme bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Pepi. Selamat datang Kak Pepi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Gak apa-apa. Mungkin saya bilang selamat datang, Kak bilang ya selamat pergi. Iya. Kebalikannya. Mau bilang selamat pagi, tapi kok jadi selamat pergi. Oke guys, jadi hari ini seperti yang saya bilang ya, kita mau ngomongin okultisme. Jadi teman kita di sini Agus Lius. Jadi Lius mungkin bisa share sedikit ya soal pengalaman soal berkaitan dengan roh-roh jahat gitu ya. Jadi hari ini kita fokusnya ke roh-roh jahat seperti itu ya. Nah, kamu katanya ada pengalaman sedikit soal berkaitan dengan roh jahat. Mungkin bisa cerita sedikit. Iya, sedikit kan ya. Ya, banyak gak apa-apa. Yang penting jangan panjang. Banyak tapi jangan panjang guys. Iya, pernah waktu itu kan di Bali ya, ada pelayanan di Bali. Terus waktu pelayanan di Bali itu ya ada dalam suatu momen gitu ya, ada anak gitu teriak-teriak gitu. Bukan anak sih, udah remaja lah, udah gede, lumayan gede gitu ya. Cewek gitu ya, cewek badannya paling ya segini gitu ya, kecil gitu. Terus ya kelihatan kayak bukan dirinya lah ya. Kita kenal dia sama-sama kita gitu ya. Jadi udah kita kenal gitu. Tapi waktu itu bukan kayak dia. Oh, umurnya berapa ini? Oh, gede kok sebenarnya, 17 waktu itu ya. 17 cuman badannya 17. Cuma badannya kecil ya. Okay. Jadi kecil gitu. Tiba-tiba dan tentu ya kita coba tengking gitu kan. Itu sampai kita tahan 6 orang itu nggak kuat gitu. Jadi dia bisa ngelawan waktu ditahan sama 6 orang ini. Posisinya tidur gini, ditahannya iya, di duduk. Pertama duduk ya dia. Duduk. Terus sampai ditahan ya sampai di lantai sampai tidur gitu. Tapi ya tiap kali dipegangin, ada satu pegang tangan, satu pegang kaki gini gitu ya. Dia bisa entah gimana gitu ya. Padahal kalau ketemu biasa nih, dia kalau masih sadar gitu ya. Ini paling kalau kita tendang juga dia melayang gitu. Iya. Kecil gitu. Tapi ya yang ini aneh gitu. Dan itu berlangsung lama lah. Ada 4 jam 5 jam gitu. Jadi 4 jam 5 jam kayak gitu. Capek. Kita capek gitu. Kita doanya capek gitu sampai. Iya kan gitu. Dan tapi ini jadi bingung gitu ya. Waktu itu saya kan belum pernah mengalami ya. Itu pertama kali ngelihat gitu. Apa yang harus dilakuin tuh aman. Tuh kayak gimana gitu misalnya kan. Terus waktu dia, itu baca sampai bisa ya? 4 jam itu selesai gitu ya. Akhirnya keluar gitu
maksudnya dia udah jadi normal balik. Jadi normal balik gitu. Tapi habis itu setelah selesai nggak langsung selesai, tapi dia harus jalanin proses, mungkin kayak proses konseling gitu ya. Momennya dia seperti itu, momennya apa? Apa yang terjadi di sekitar dia, atau tiba-tiba aja teriak atau apa? Tiba-tiba gitu. sih. Dia ada momen dimana dia mungkin diam dulu terus tiba-tiba teriak, itu gimana? Nggak ada yang perhatian atau gimana? Ya dia diam dulu sih pertama ya. Sebenarnya dia diam dulu. Boleh tahu nggak tempatnya di mana itu? Di daerah area, di lebih rumah gambaran kah? area rumah. atau di rumah. Di rumahnya dia ya? Kita itu lagi di kayak tempat asrama gitu. Jadi kita tinggal bareng. Oke. Jadi kita di situ dan di situ itu. Oke. Jadi ya kayak ada gitu. kayak kata-kata apa, ada yang ngomong-ngomong kalau wah asrama ini angker. Enggak ada ya. Terus tiba-tiba aja dia enggak ada. Tapi mungkin ini katanya ya, ini gara-gara backstory-nya dia punya ada sesuatu dengan masalah ini yang endingnya manifestasi lah di situ gitu. Oke. Jadi karena dianya pribadi gitu. Gitu sih. Ada persoalan-persoalan tertentu yang dia ungkapkan kah waktu itu? Iya, ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keluarga ya? Iya. Okay. Benar-benar. Jadi dia lagi menyampaikan persoalan-persoalan itu di depan kita dan dia diam, habis itu Iya. Berarti itu sebenarnya ada kombinasi sih ya. Kombinasi. Saya dulu kalau saya sharing dikit ya, saya dulu pernah juga pelayanan gitu. Memang kampus saya cukup terkenal ya berkaitan dengan okultisme. Jadi saya kebagian tuh pengalaman. Tiga ya. Oh iya betul. Nah, tiga ya betul. Jadi ada expert ya. Masih expert. Ada mungkin umur ya di bawah saya berapa tahun lah gitu. Badannya kecil sih emang. Dia jadi itu dari acara retreat. Setelah retreat terus ada momen di mana kayak gitu, kayak histeria gitu kayak. Jadi ada beberapa orang yang memang beberapa orang ini punya latar belakang yang memang pernah berkaitan dengan roh jahat gitu. Oke. Cuman anak ini memang yang berkaitan dengan roh jahat itu maksudnya dengan dari dirinya sendiri atau dia dikasih? Dia punya, ada yang dikasih, ada yang dia ngikatin dirinya sendiri gitu. Dia punya latar belakang itu, cuman mereka kayak udah ada usaha untuk lepas gitu dari prosesnya gitu. Cuma memang anak ini tuh pure kayak nggak ada. Anaknya itu gak ada hubungan apa-apa, gak pernah punya latar belakang itu. Cuma gak tahu mungkin dia punya masalah psikologi atau sakit hati atau gimana gitu. Jadi memang dibawa balik. Jadi sampai di kamarnya itu kami melayani satu anak ini memang cukup kuat juga sih. Cuman saya posisinya posisi jujutsu gitu, kayak di atas. Saya di atas badannya dia gitu. Di atas badannya dia pegang saya takutnya dia punya momentum untuk mukul kan. Saya benar tahan tangannya untuk nempel di ini. Jadi benar-benar gak ada. Dia anak laki ya? Anak laki gitu. Dia ngomong, dia ini orang Batak, Toto dari kampung. Tiba sampai situ ngomong bahasa Jawa. Ngomong bahasa Jawa sama saya. Sopo kok. Gue ngomong bahasa Jawa. Udah lah kami pelayan di situ sama, tapi gak sampai 5 jam, mungkin 2 jam, 3 jam gitu. Semua nyanyi, berdoa, menengking gitu-gitu. Sampai akhirnya selesai itu. Oke, saya gak tahu masalah apa. Mungkin dia ngomongin sama ini ya, sama pendeta atau gimana. Terus setelah itu ini memang bangun-bangun itu dia cerita, aduh badanku sakit semua. Aku bilang, iya aku gitu. Bilang kan, aku tebak. Tadi sakitnya kok di sini sama sini kan. Iya sih. Ya kok ketimpa. Dia gini badannya itu mau berontak kan, mau lepas gitu. Saya ini pasti sakit lah. Aku di situ pasti sakit juga badanku kalau posisi gitu. Iya. Jadi di situ nggak sakit, tapi waktu sadarnya, hancur badannya itu sakit loh, kerasa semua pagi-pagi. Kayak gitu Kak. Nah gitu. Tapi memang kayak gitu ya. Kayak dianya nggak sadar. Nggak sadar ya. Iya. Waktu saya tanya temanku waktu dia setelah itu sadar, dia bilang dia nggak sadar, tapi dia bisa dengar yang luar tapi nggak ada kontrol terhadap diri gitu. Jadi kayak siuman mungkin ya, atau nggak sadar gitu. Itu biasanya tuh dalam kondisi bahwa secara pikiran dia tahu bahwa dia dirinya dia, tapi ketindakan lalu kemudian ada perasaan luka itu jauh lebih besar dan ketimpa sama, bukan ketimpa ya, tapi digandolin, bahasa Jawa itu digandolin sama kuasa si jahat gitu loh. Untuk membuat dia semakin tidak leluasa dengan dirinya ya, atau tidak mengakui apa yang menjadi permasalahan utamanya gitu loh. Karena si jahat itu kan biasanya memang prakteknya adalah menutupi hal yang paling utama.
Jadi kita akan lebih berfokus kepada bagaimana ngeluarin roh-roh jahatnya daripada nolongin orang dia. pribadi ini kepada sisi psikologisnya. Ya. Iya kan, yang seperti itu. Coba kita ini dulu ya dari persepsi masyarakat umum. Biasanya hal-hal gini dibilang hantu gitu. Wah, ini hantu masukin ini gitu-gitu. Jadi orang-orang fokusnya dia ke hantu itu gitu tanpa melihat masalah ini. Tapi sebenarnya hantu itu, kita nyebut hantu itu benar atau enggak? Itu betulan ada atau tidak? Kalau hantu sih lebih ke arah itu kan muncul karena istilah tradisional masing-masing karena kebudayaan di masing-masing tempat. Jadi kalau misalnya kita sebutin hantu, kalau yang tadi itu bukan kerasukan hantu ya. Itu kan bukan hantu. Kalau hantu itu lebih kepada penampakan sesuatu ya. Penampakan sesuatu, misalnya ada yang kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, sebutin apa aja gitu ya. Dan mereka akan melihat seperti itu. Belakangan mereka sebutin hantu yang misalnya menyerupai orang yang mereka kenali. Oh iya. Tadi kamu ada di sini ya. Padahal tadi gitu ya kayak gitu kan ya. Jadi istilah itu sebenarnya munculnya ada penampakan. Tapi kalau lebih ke arah misalnya hantu tuh nggak bisa ngerasukin ya, itu lain lagi ya. Kalau hantu tuh kan lebih istilah sehari-hari lah, istilahnya, tergantung budaya. Tapi sebenarnya akarnya sama, mereka sama jenisnya. Iya. Oke. Sama roh setan gitu ya. Iya. Itu kan sama dengan roh setan ya. Sampai karena ada yang beda-beda kan, jadi mereka sebut wah ini ada pocong, kuntilanak. Itu variasi hantu-hantu itu gimana ya? Itu pabriknya. Kenapa ada variasi itu dari mana Kak itu? Ya itu memang kembali lagi ya, karena kan yang namanya kuasa si setan itu kan dia lebih meniru dan menipu. Lalu kemudian bermunculan lah orang-orang nyebutinnya apa ya, kok susah banget dibilangin aja hantu gitu ya. Atau kalau misalnya yang modelnya kayak pocong, karena ini harus kita lihat pocong itu kan digambarkan sebagai putih, terus ada ikat di kepala gitu ya. Lalu kemudian di wajahnya itu ada yang tidak tampak gitu loh, tidak jelas. Tapi belakangan kan diidentifikasikannya karena saudara Muslim kita tuh kan kalau di di kafani itu kan bentukannya hampir dipocongin gitu. Jadi mereka melihat itu, sebutin aja pocong gitu kan, untuk sebenarnya itu usaha untuk nakut-nakutin sih, nakut-nakutin. Tapi memang roh-roh jahat itu ya ada. Jadi kenapa muncul pocong, kuntilanak? Karena dianggap bahwa di wilayah-wilayah tertentu itu yang mereka gagasin atau menyerupai apa yang kan mereka butuh nih. Roh itu kan nggak kelihatan ya. Tapi supaya itu semacam kayak lebih nyata gitu. Jadi pocong itu dimodelin kayak gitu. Makanya setiap kali sebenarnya teman saya yang psikolog itu bilang gini, sebenarnya berupa pocong, kuntilanak dan lain sebagainya itu adalah gambaran warisan budaya yang sudah ditaruh di masyarakat kita pada umumnya. Sehingga setiap orang bilang, genderuwo itu modelnya kayak gimana? Ayo. Iya tak? Orang akan lihat genderuwo itu yang rambutnya ini hitam tinggi besar. Tapi mungkin yang lain Leo lihat modelnya kok kurus tapi rambutnya panjang gitu ya. Terus ada tangan apanya yang kena apa gini-gini. Kan beda-beda sebenarnya. Cuman jadi seragam karena itu sudah jadi dilabeli, betul, dilabeli. Tapi itu dari kalau ngomong kayak itu kan kesannya kayak misalnya kita yang berhalusinasi gitu ya, melihat sesuatu bentuknya pocong, atau ini aktif dari roh itu yang mengambil bentuk itu. Bisa jadi roh itu mengambil bentukan seperti itu. Tapi yang pasti kalau di dalam keberadaan melihat pocong, melihat kuntilanak, lebih ke arah memang sudah bercampur dengan kebutuhan secara untuk membuat itu jauh lebih nyata. Sekali lagi, yang namanya setan, si jahat itu ada menyerupai wujud yang pengen mereka buat bahwa manusia itu harus takut dengan mereka. Seperti misalnya Conjuring gitu ya. Si Thanos digambarkan seperti itu supaya kita akan memahami bahwa yang paling jahat tuh setan tertingginya tuh siapa itu? Annabelle. Bukan Annabelle. Kok Thanos ya? Si Thanos Avenger. Bukan. Sorry bukan Thanos ya. Itu Conjuring itu apa yang paling jahat?
Di Conjuring setannya itu ini apa? Aduh saya lupa. Yang biarawan itu atau bukan? Oh iya yang jadi setan terakhirnya itu. Yang paling Vladimir Putin. Kok jadi presiden Rusia sih? Bukan Falak. Nah, aku ingat V ya, jadi Vladimir Putin. Falak kan digambarkan menjadi sosok yang begitu ditakuti ya. Dan mereka memang pengen setan tuh modelnya yang kayak gini gitu loh. Sekalipun pada akhirnya saya pernah lihat sebuah khotbah ya dari Church of the Apostolic yang punyanya Pastor Michael Yosef. Dia bilang sekalipun sekarang ini tuh setan tuh lebih berupa orang-orang malaikat terang dan orang-orang yang ada di sekitar kita sebenarnya. Nah itu nanti ya ada penjelasannya seperti apa ya. Tapi ya pada umumnya sih yang tadi yang kamu tanyain tuh apakah dia bisa menyerupai ya? Bisa jadi menyerupai. Dia mengambil kayak konstruksi sosial ini untuk menakut-nakuti manusia. Betul, seperti itu. Oke, berarti dia ngambil sesuai dengan ya. Tapi udah lupa tadi. Jadi kalau keuntungannya itu apa sih yang mereka dapat kalau mereka gitu? Maksudnya mereka itu siapa nih? Si setannya atau si? Setannya bukan masyarakatnya. Masyarakatnya nggak untung ya. Cuman keuntungan apa yang sebenarnya mereka cari untuk sampai ngambil memanfaatkan kayak tradisi budaya untuk menakut-nakuti itu sebenarnya apa tujuan mereka? Menarik ya. Memang lembaga ilmu pengetahuan Indonesia itu mensurvei bahwa 74% lebih orang-orang Indonesia itu percaya pada hantu. Ada keuntungannya kalau dari sisi orang tertentu yang ya kita sebut saja ya dukun gitu ya. Itu keuntungan karena semakin mereka menanamkan sebuah konstruksi sosial yang seperti itu mereka akan semakin laku kan. Dan jangan lupa bahwa situasi itu dimanfaatkan oleh orang-orang seperti mereka mengaku bahwa ini sesuatu yang bisa menyembuhkan, bisa mendatangkan kekayaan dan lain sebagainya. Kan mereka sendiri diuntungkan dan yang di sisi lain keuntungan si jahat atau si setan atau si iblis ini adalah mereka semakin bisa menggoncangkan dong kepercayaan masyarakat terhadap pribadi deity atau Tuhan ilahi. Bergantungnya jadi ke mereka. Iya betul sekali. Itu memang kan konsep dasar setan ada tuh dia memang ada untuk menghancurkan kepercayaan kita kepada yang ilahi yaitu Tuhan. Gitu. Jadi akan lebih mudah manusia itu akan mencari mereka daripada percaya. Ada yang cuan lagi rasanya. Apa? Produsen film horor. Tapi mungkin yang mengkonstruk itu salah satunya itu adalah dunia entertainment. Salah satunya. Maksudnya misalnya itu ada di satu daerah terbentuk, maksudnya ada mitos-mitos soal apa itu dijadikan seakan-akan real di dalam film yang akhirnya tersebar jadinya semakin menguat ya, semakin menguat. Dan gitu memang kan kalau pernah lihat sih yang wawancara film-film horor yang diproduksi 5 tahun terakhir ini kan Indonesia punya produksi film-film horor itu makin meningkat ya, dan mulai animasinya mulai bagus gitu ya dan lain sebagainya, semakin memperkuat lah ya bahwa si setan ini menguat dan semua orang harus penuh dengan ketakutan sampai-sampai kalau penontonnya itu pasti semakin merasakan jump scare itu semakin bagus. Padahal secara psikologis itu merusak fungsi otak untuk melihat sesuatu antara nyata dan yang gak nyata gitu ya. Tapi anyway, sekali lagi bahwa si jahat punya konsep konsep yang pengen membesarkan dirinya gitu ya. Itu akan terus dia lakukan karena memang tujuan utamanya adalah menghancurkan kepercayaan seseorang terhadap pribadi Allah yang jauh lebih besar dari pribadi mereka gitu ya. Oke. Bagaimana dengan dukun-dukun yang katanya bisa melihat hantu-hantu gitu, Pak? Gitu-gitu menurut kakak real atau mereka marketing? Ada yang real, ada yang enggak. Marketing aja. Iya, ada yang marketing. Atau jangan-jangan ini mereka ada skizofrenia. Kalau skizofrenia sih nggak bisa ya dia jadi dukun ya. Kalau skizofrenia orang nggak bisa jadi dukun. Tapi kalau dia memang dari dasar pemikirannya pengen menguasai sesuatu, dia bisa belajarin kok. Nah, teman saya tuh pernah bilang gini, salah satu kolega saya tuh bilang gini, orang Asia, kenapa okultisme ya? Okultisme itu kan munculnya, istilah itu muncul di abad ke-16.
dan ditemukan oleh seorang pastor Katolik. Dia mengorek sesuatu. Kan kata dasar okult itu sendiri kan okultus atau okult itu kan tentang rahasia dan tersembunyi. Dan ketika dia mempelajari kebenaran, dia kemudian menemukan kan di Alkitab memang ada ya, di kitab Ulangan, di Imamat, bagaimana Tuhan membenci terhadap praktik-praktik sihir ya. Ada Baal dan lain sebagainya, bagaimana bangsa Israel juga deal with that gitu loh. Dan dan kemudian di abad kenapa okultisme ini kemudian berubah menjadi sesuatu yang kemudian dikenal oleh kita juga, karena ini mulai diangkat. Padahal sebenarnya sudah ada dari zaman Mesir kuno, bahkan di Perjanjian Lama itu menguat ya. Dan ketika kita melihat praktek-praktek ini mulai muncul kiri kanan, itu memang karena ada niat untuk yuk kita praktekin yuk, kira-kira bisa nggak? Nah teman saya tuh bilang bahwa manusia itu punya kemampuan. Jadi kalau orang Asia itu punya kemampuan untuk mengolah kanuragan. Pernah dengar ya istilah kanuragan? Apa kayak kalau di drama kolosal dulu zaman saya itu ada yang tutur tinular gitu. Yang terbang-terbang. Oh iya. Itu dia bilang itu murni manusia yang memang kreat di dalam dirinya kemampuan untuk mengembangkan sesuatu yang di luar nalar yang biasanya. Jadi manusia itu bisa, dan dia menjelaskan bahwa kita jangan pernah berpikir bahwa seseorang itu bisa loh sebenarnya melihat. Kalau misalnya kita ngalami deja vu. Deja vu kan sesuatu yang belum terjadi ya, tapi kita udah loh kok kayak pernah terjadi. Karena dia bilang karena manusia itu punya kemampuan untuk melihat ke depan dan balik ke belakang. Karena sistem waktu ini bukan linear, tapi dia adalah lingkaran. Itu sebabnya sebenarnya kalau mau jadi kayak Mama Loren bisa aja kata dia gitu. Oh kayak Mama Loren bisa ya? Bisa mau jadi kayak Mama Loren karena dia ngelatih. Kita kan memang tidak secara sengaja untuk melatih itu. Misalnya latih apa? Pernafasan. Supaya yang namanya meditasi tertentu. Kenapa di Asia itu kuat? Kan di Eropa nggak ada yang kayak begitu. Eropa itu ya baru menguat itu di abad ke-16 itu sampai 19 mulai menguat. Tapi kan model-model meditasi itu kan sudah lama, kayak di India kuno. Yoga itu udah lama ya. Sistem pernafasan yang mereka mengambil kekuatan universe apa segala macam itu kan matahari ada kekuatannya, angin ada kekuatannya, air ada kekuatannya, tanah ada kekuatannya. Bahkan mereka menilai bahwa universal ini memberikan kekuatan supranatural kepada manusia. Teman saya menjelaskan bahwa padahal sebenarnya manusia sendiri tuh sudah punya kekuatan yang jauh lebih besar. Dia menerangkan tentang imago Dei, gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu berarti semua potensi manusia yang diberikan oleh Tuhan itu sama seperti Allah. Tapi manusia bukan Allah. Jadi sebenarnya universe ini kalah dengan manusia. Itu loh kehebatannya. Itu sebabnya manusianya bisa mengolah apa yang ada dalam dirinya. Tinggal pilihan. Itu mau dikeluarin jadi kejahatan yang dia gak tahu, kebergantungan terhadap dirinya ya, dan alam. Sehingga dia selalu ngerasain. Pernah ketemu gak sih sama orang-orang yang tiba-tiba peluk pohon? Makasih ya kamu hidup dan memberikan kesejukan padaku. Wahai matahari. Itu aliran universal. Dan itu ada memang. Bagaimana mereka mengecilkan dirinya dan mengambil kekuatan universal. Sekarang kan ada istilah thanks universe gitu ya. Karena may universe bless you. Kalau saya sih memahaminya konsepnya adalah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini sudah cemar. Betul ya? Sehingga banyak kuasa-kuasa lain. Itu sebabnya di Efesus 6 ayat 12 itu kan Paulus menuliskan untuk jemaat di Efesus tentang sebab peperangan kita tuh bukan melawan darah dan daging, tapi ngelawannya apa? Ada roh-roh lain juga yang di udara. Penguasa-penguasa seperti itu. Ini udah jauh banget ya. Ngapain ngomongin soal ini juga kan? Karena ini juga ya. Jadi ada yang bilang gini, sebenarnya roh-roh yang menampakkan diri itu tidak seberbahaya itu. Jadi yang berbahaya itu adalah yang menggoda kamu, yang buat kamu tuh jatuh dalam dosa. Itu. Iya, apa ya? Di kelas Kambium itu kan ada itu di hambatan pertumbuhan ya. Bahwa 3 kekuatan itu saling menguat untuk mempengaruhi kehidupan kekristenan kita menuju ke arah kesempurnaan seperti Kristus. 3 kekuatan itu apa? Yang pertama adalah diri sendiri, kedagingan. Yang kedua adalah
dunia dengan segala sistemnya karena dunia ini udah cemar dengan dosa. Lalu yang ketiga adalah devil atau setan. Jadi bagaimana ketiga kekuatan ini saling bekerja sama, itu yang akan merusak tatanan untuk menjadi kesempurnaan sama sebagai orang Kristen ya, untuk menjadi menuju kesempurnaan seperti Kristus. Dalam arti ketika kita bertumbuh, kita pun mengalami hambatan dengan hal-hal seperti itu. Bukan mungkin ya, kita nggak akan mungkin dirasuki. Kalau kita benar-benar hidup di dalam kekristenan yang sejati, dalam iman percaya pada Kristus, kita nggak akan mungkin dirasuki ya. Di demonik gitu loh. Demon itu bisa diposes itu. Iya. Kita nggak akan mungkin diposes. Tapi kita bisa diganggu nggak? Bisa. Diganggunya itu bukan diganggu dia muncul-muncul kayak hantu atau kuntilanak, bukan cuman kayak gitu. Tapi bisa aja diganggu dalam pikiran kita. Temptation gitu. Iya. Lebih ke godaan-godaan tertentu ketika kita mulai candu sesuatu, ketika kita mulai dalam relasi kita rusak, tidak bisa merasakan di dalam rumah tangga, tidak bisa merasakan kehangatan, hubungan anak dan orang tua kacau, lalu kemudian hubungan dengan pasangan juga demikian. Itu ya bercampur jadi satu, dan saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Di keluarga saya. Jadi oh iya ya, ketika kita ada di dalam Tuhan tuh itu semakin, kalau ada kedagingannya kuat dalam hal ini adalah tentang luka batin. Nah itu cantolan si kuasa si jahat untuk membuat kita tuh ya udah kamu di situ aja terus, sehingga kita nggak akan rilis untuk satu bagian. Mungkin kalau kita act of service-nya kita bagus, tapi di relasi kita rusak. Nah itu dia bekerja tuh di bagian situ. Iya. Ya sekarang ada yang bilang juga yang sama seperti itu ya. Jadi kalau mereka itu nggak bisa membawa kita ke neraka. Tapi mereka bisa buat hidup kita tuh seperti neraka gitu. Salah satunya cara dengan temptation gitu ya. Terus saya kira saya agak kesel juga ya sama orang-orang yang ngomong gini, wah kalau aku jatuh, jadi mereka misalnya selingkuh atau apa gitu, jangan salahin tuh setan. Saya pernah ngomong sama orang ini gini loh. Misalnya kamu digoda sama pelakor misalnya gitu ya, pelakor. Dan kamu mau, kira-kira yang salah pelakornya apa kamu? Dua-duanya. Ya udah. Dua-duanya. Kenapa salahin cuma satu doang? Betul. Kan paling enak ya kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Akan lebih mudah ngomongnya gini, ini memang gara-gara godaan setan nih gitu ya. Tapi kalau kita lebih memahami bahwa ternyata kedagingan itu lebih muncul ya. Itu tadi di awal kan saya udah bilang ya, imago Dei ini, manusia ini ciptaan Tuhan tuh dikasih potensi gitu loh. Dikasih potensi bahkan free will untuk bisa memilih kan. Kalau kita sudah tahu arah dan tujuan kita seperti apa, bukan berarti nggak diganggu loh ya, tetap bisa. Tapi kan kita akan bisa lebih mudah ya. Tapi ada lagi orang-orang yang misalnya ya sorry itu saya harus bilang Kristen tapi Kristen KTP gitu ya. Wah itulah kan lebih asik lagi, nyalainnya pasti itu kemarin saya digoda iblis, jadi saya jatuh di dalam dosa. Wah itu kan enak banget. Andainya iblis bisa ngomong, dia bilang kok enak banget saya dijadiin kambing hitam padahal pilihan-pilihan elu gitu ya. Nah itu kan yang paling sering terjadi, dan kita excuse-nya salahin si jahat dong. Ya nggak bisa. Kalau kita pahami tentang tiga kekuatan besar yang saling bekerja sama ini, ya bukan salahnya iblis doang gitu ya. Tapi memang pilihan manusia itu selalu diarahkan kepada sesuatu yang muatan lukanya ada, keinginan jahatnya juga ada. Gitu. Yes, betul ya. Oke, mungkin tapi saya mau tahu juga nih cerita kakak, mungkin ada pengalaman ya yang mungkin menarik yang berkaitan dengan roh-roh jahat gitu. Kalau pengalaman sih yang datang dari dalam diri atau dari luar? Serem ya. Kalau yang datang dari diri sendiri itu saya harus bilang bahwa ya tadi saya sudah sempat nyinggung ya, kalau saya itu lahir di dua kebudayaan yang berbeda. Waktu saya ikut level 2 School of Healing itu diajarin tentang buat peta hidup. Jadi saya harus mapping. Mappingnya itu selalu akan berujung ke akar dari bapak dan ibu. Misalnya karakternya seperti apa, lalu pengalaman-pengalaman pola berulang di dalam keluarga, misalnya ada yang sakit kanker kah, darah tinggi kah, apa segala macam kan itu ditanyain semua ya. Dan memang dari dua belah pihak, papa dan mama saya itu ternyata waktu saya runtut-runtut, waktu saya lihat ternyata kan dengerin cerita tante, om tante, bahkan waktu opa, oma saya masih hidup, kakek nenek saya masih hidup, saya jadi ngerti praktik mereka. Ternyata ada praktik
okultisme yang diturunkan, ritual tradisi dalam keluarga yang juga diberikan. Kayak contoh misalnya saya itu anak yang harus dipersembahkan untuk keluarga bapak saya. Keluarga bapak saya itu adalah Muslim yang kuat. 2 minggu saya lahir, mama saya ke gereja. Mama saya tuh katanya pulang gereja kaget lihat, karena rumah mertua mama sama rumahnya opa oma itu tetangga beda lorong, beda gang. Terus dia lihat kok di rumah mertua saya itu kok ada rame-rame ya, ada apa gitu ya. Rupanya saya itu diculik bapak saya, dibawa ke rumah kakek nenek saya, terus diakikah. Jadi waktu umur 2 minggu itu berarti 14 hari ya, saya dibawa dan gunting rambut. Nama belakang saya, karena nama lengkap saya Sylvia Diansari, terus belakangnya itu Sari. Itu Sari itu menurut informasi yang saya dapat itu nama nenek buyut bapak saya yang punya kemampuan tertentu. Saya nggak tahu sampai suatu hari itu saya adalah anak yang di-abuse secara fisik. Lalu kemudian saya lebih senang gelap daripada ketemu orang. Dan saya tuh tempat paling nyaman tuh di belakang pintu, belakang lemari, sama di kolong tempat tidur. Pernah seharian tuh saya dicari, anak ini kemana, ditanya ke tetangga, dia nggak ada, dia nggak. Saya tidur dengan santainya di bawah kolong tempat tidur. Dan semua nggak pernah mikirkan ya. Saya sendiri juga mikir, kenapa saya suka yang kayak gini ya. Saya tuh kalau mau pergi jajan atau disuruh belanja, kalau saya harus ngelewatin banyak orang, saya milih jalan memutar yang jauh lebih gelap. Karena saya nggak pengen ketemu orang. Itu karena pengalaman saya abusive, satu. Yang kedua, saya juga nggak tahu kalau ada unsur-unsur yang lain ya. Sampai kemudian saya SMP itu saya pernah batin. Orang Jawa bilang tuh batin, satu anak laki-laki tuh nakal banget. Dia dorong-dorongin anak cewek. Kita ada ekskul berenang. Dia dorong anak cewek. Nyemplung anak cewek itu teriak-teriak semua. Terus saya bilang, kira-kira bagus kali ya anak laki-laki ini berdarah sekali-sekali gitu ya. Nah waktu main perosotan di kolam renang itu, teman-teman pada ini, yang lain tuh nggak apa-apa, pas dia yang naik kok tiba-tiba pas dia nyemplung plung gitu ya, kok berdarah gitu. Berdarah pas dicek itu di ini tuh ada kayak semacam yang tajam kayak silet gitu loh, yang nyobekin bagian kakinya dia. Lumayan kan dibeset kayak gitu, masuk ke kolam kan ya berubah ya. Tapi waktu itu saya cuman bilang, gak mungkin ya, saya gak mungkin kayak gitu. Saya bilang enggak lah, itu kebetulan. Nah terus berlanjut lagi, mungkin ada banyak sih, tapi event yang seperti ini yang saya mulai lihat, kok kayaknya ini sesuatu yang mulai datang ke diri saya. Ini dari kamu loh gitu kan ya. SMA saya ada tugas tambahan yang harus saya kerjakan, saya mau telepon mama saya. Terus ada cowok tuh pakai telepon umum, zaman saya kan masih pakai telepon koin ya. Dia punya koin segini, terus saya bilang, Mas boleh gak saya izin satu koin aja. Saya punya koin sendiri. Saya pengen cuman ngasih tahu mama saya kalau saya pulangnya rada sore karena saya punya les tambahan. Dia bilang, apaan, enak aja, cari aja telepon yang lain katanya. Terus saya bilang gini, kali itu saya gak ngumpat dalam hati. Saya punya 2 orang teman yang jalan bersamaan dengan saya. Terus saya bilang gini, dasar, lihat aja bentar lagi sepedanya hilang gitu ya. Kita baru jalan 10 meter tuh tiba-tiba ada orang yang lari dari belakang terus teriak kencang, hei maling, sepedaku. Sepedaku. Terus temanku tuh langsung lihat ini, kamu baru bilang apa tadi? Tapi menurut saya kan logika ya, dia kan nelpon, dia gak merhatiin. Jadi otomatis dong orang akan tergoda untuk ngambil sepedanya dia. Tapi temanku bilang, omonganmu bahaya juga ya, jangan-jangan. Oh iya, waktu kecil saya ingat kalau saya berantem sama kakak saya dan adik saya cuman batin, bentar lagi kamu dimarahin papa. Papa saya pulang beneran mereka dapat dimarahin gitu loh. Terus saya mulai berpikir, kenapa ya serial saya itu ada yang seperti itu. Bahkan sampai saya masuk sekolah teologi itu ada masa-masa di mana saya memimpikan situasi tertentu yang kejadiannya beneran terjadi. Sampai ada teman saya yang bilang gini, kok kamu tahu kalau aku mau bunuh diri? Dan saya tahu ceritanya. Terus saya bilang, di mimpi saya kamu ngomong kamu mau bunuh diri gara-gara A, B, C sampai Z gitu. Dan dia bilang, wow, ini apalagi, padahal dia gak pernah ngomong secara langsung gitu ya. Lalu singkat cerita Bapak asramanya itu bilang gini,
kamu ada latar belakang keluarga dukun gak sih? Gitu ya. Terus saya bilang gini, hah, keluarga dukun? Ada sih Pak, dari pihak bapak saya, ibu saya ya ada. Dalam arti bukan dukun yang secara yang sekarang terlalu yang komersil gitu ya, enggak. Mereka yang misalnya ngambil alas kaki atau cuman ngelihat gini, nggak suka sama orang, kalau besok nggak sakit dia mati. Bisa kayak gitu. Jadi terus saya bilang, iya ada kali ya. Karena saya juga punya pengalaman yang namanya di kayak pelepasan lah. Zaman pelepasan itu 9 orang megangin saya tuh gak ada yang bisa tahan. 9 orang megangin. Tapi saya juga tahu bahwa ini sesuatu yang saya gak pengen lakuin gitu loh. Tapi kok di tindakan saya tuh bisa sampai mau terjun dari lantai 2 gedung. Teman-teman saya tuh waktu saya tuh SMA waktu itu, mereka megangin saya, jangan Pap, jangan, karena saya juga sempat ikut bela diri karena latar belakang abusive yang pernah saya alami, lalu kemudian ada keinginan diri yang tidak bisa diomongin gitu ya, nggak ada, menurut saya nggak akan ada orang yang mengerti, dan itu yang membuat akhirnya bisa bermanifestasi seperti itu dari diri sendiri. Kalau pengalaman melayani orang-orang tertentu yang possessed by spirit gitu ya, itu tuh lebih pada umumnya tuh lebih ke arah pencampuran antara luka batinnya dia dengan si jahat ya. Misal satu waktu saya pernah di tahun kalau nggak salah 2015 saya berkunjung ke satu sekolah karena saya harus menyampaikan tentang seminar tentang perlindungan anak. Nah saya sempat lihat anak ini tuh saya kenal dari anak PPA yang punya teman sama dia, jalan gandengan tangan gitu ya. Lalu waktu dia gandengan tangan udah ketemu, terus dia naik, saya juga singkat cerita masuk ke kelas udah kasih penyuluhan, tiba-tiba kok rame di kelas tertentu ini. Wah, gurunya datang gitu ya. Siapa kamu gitu ya, siapa kamu, keluar jangan di sini gitu kan. Teman-temannya udah pegangin kayak ceritanya si Leo tadi, udah dipegangin, dia teriak-teriak gitu ya. Terus teman saya tahu, dia bilang gini, Mbak, kamu kan biasanya ngelayanin kayak ginian tuh, gimana kamu ngelayan? Jangan di sini, biarin aja dulu mereka melakukan itu. Nanti kalau anak itu udah dibawa ke ruangan yang lebih tenang, nanti saya ngelayani dia. Dan benar, singkat cerita anak itu dibawa ke ini, tapi masih kayak dalam kondisi penuh dengan kemarahan gitu ya. Saya cuma bisikin sama dia, Non, jangan kayak gini, kamu balik lagi, ayo sadar. Kamu di sekolahan, kamu mikirin apa? Matanya tuh berubah, yang tadinya itu melotot gitu ya, masih melotot penuh dengan kemarahan, matanya berubah karena saya tahu itu bukan demonik gitu loh, bukan possessed by spirit ya, enggak, tapi dia lebih ke arah luka batinnya dia. Terus saya bilang, kamu punya masalah di keluarga, kamu punya kekecewaan tertentu. Wah, di situ dia nangis, saya peluk, dia nangis terus. Kamu nangis aja, keluarin semua apa yang pengen kamu keluarin. Habis itu ngomonglah singkat cerita bahwa dia punya relasi yang buruk dengan keluarganya, dia nggak dipercaya bapaknya, ibunya ya seperti ini, dan bahkan ada isu dalam rumah tangganya, dalam rumah tangga mereka orang tuanya ini akan berpisah. Dan itu yang membuat dia merasa dia menjadi anak yang gagal gitu loh untuk menyatuin keluarga dan lain sebagainya. Singkat cerita saya layani, didoakan, dia menjadi jauh lebih baik sih. Dan itu jauh lebih bisa dikendalikan ya. Tapi kalau berkaitan sama yang benar-benar jahat, ya ada. Kita layani seorang ibu gitu ya. Terus rupanya nih anak menantunya nih aliran tertentu lah dalam Islam radikal. Terus salah seorang majelis bilang sama saya, Mbak Pepi, kita minum gak tuh airnya? Aku bilang, minum aja Pak, dalam nama Yesus. Waktu kita ajakin, dan kita dikasih air putih. Biasanya mereka pakai medianya itu pasti yang putih-putih gitu loh, untuk transferin sesuatu. Yang saya lihat waktu itu adalah ketika saya ngangkat gelas, saya bilang, Pak mari minum gitu kan. Dia komat kamit. Semakin bertanya-tanya lah kami berdua gitu ya. Saya cuma ngeliatin santai gitu, minum aja dalam nama Yesus gitu. Udah selesai, mungkin pikirnya gak bakalan balik lagi saya ya. Besok lagi saya datang lagi, dia mungkin bingung dipakein apa ya orang ini supaya gak datang. Sampai akhirnya ibu itu, karena saya inget mbah ini tuh pernah bilang kalau mau meninggal tuh pengen didoain sama pendeta, gak pengen sama yang lain. Padahal dia 3 bulan itu ditidurin di tempat tidur tanpa sehelai kain apapun. Dan sudah mereka sudah lakukan ritual semacam kayak ruqyah supaya berangkat dengan cepat gitu ya. Tapi gak berangkat gitu. Pas kita datang ngajakin, Mbah niki kula Mbak Pepi Mbah. Terus
saking coyudan kok sadar gitu ya. Anak-anak pun kaget kok dia bisa jadi pribadi yang bisa komunikatif tiba-tiba gitu ya. Terus saya doain, kita doain sama-sama. Setelah itu kita layani 2 hari. Sehari kemudian beliau dapat berita bahwa beliau udah meninggal dengan tenang karena udah didoain dan dilayani gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Kalau misalnya langsung ngadepin situasinya banyak macam ya. Mereka itu kan lebih ke arah yang sebenarnya menurut saya kalau pengalaman langsung sama si jahat ya, kita bilang aja dengan dalam nama Yesus dia pergi nggak? Pergi. Tapi yang lebih sulit adalah ketika itu bercampur dengan yaitu tadi dengan luka batin dengan hal-hal yang buruk yang dia alami dan dia belum rilis. Nah itu kecantolan sama kuasa si jahat itu menguat. Apalagi ada sistem dunia juga, jangan kamu omongin, itu aib. Nah itu yang lebih sulit itu ya, nggak akan sekali selesai. Karena saya berprinsip kalau misalnya kayak Tuhan Yesus gitu ya, roh jahat itu ngelihat Tuhan Yesus kan dia langsung milih, dia sebut Tuhan atau Rabi ya, dia sebut Tuhan ya, Tuhan jangan usir saya gitu kan, jangan lakukan apapun pada saya. Dia tahu Yesus itu seperti apa tuh, dia tahu gitu loh. Dia tahu yang lebih berkuasa tuh sama. Akhirnya kan dia milih pindah ke dalam babi-babi itu kan si legion. Segitunya tuh loh kuasanya Yesus. Yesus belum perintahkan loh. Dia dengan kesadaran minggir dengan baik-baik saja kan, sekalipun yang dikorbankan si babi. Tapi kan dia minggir benar-benar minggir. Karena dia tahu itu kuasa Yesus. Nah seperti itulah yang seharusnya kita praktekin ya sebagai orang percaya. Nggak perlu takut sih dengan yang kayak begitu gitu ya. Nah makanya itu Conjuring, katanya isu-isu yang saya pernah baca dan dengar, Conjuring itu dibuat untuk menaikkan derajatnya setan supaya makin ditakuti gitu loh. Karena setan tuh mulai nggak ada sengatnya. maksudnya apa iya ya si falak itu makanya dimunculin katanya supaya si setan para kayak gereja setan dan lain sebagainya itu bisa berkuasa lagi dan lain sebagainya gitu ya. Karena lagi drop katanya ya. Itu saya pernah, tapi saya sempat baca sih itu bahwa Conjuring itu dibuat seri 1, seri 2 itu ya karena supaya menaikkan derajat, memberikan penghargaan kepada setan bahwa mereka tetap jadi penguasa gitu loh di dunia ini. Seperti itu. Tadi dibahas sedikit ya soal kerasukan tadi, Kak. Gimana dengan yang kerasukannya berjamaah gitu? Oh kalau kerasukan, oke. Penjelasan berjamaah itu sebenarnya itu bukan kerasukan ya, itu lebih ke efek yang namanya histeria. Jadi karena gini, prinsip dasarnya sih setiap orang itu kan punya luka ya, punya masalah. Masing-masing ada gesekannya, ada perasaan-perasaan hancurnya dan seterusnya gitu. Ketika ada seseorang yang misalnya punya cerita sedih dari luka batinnya gitu ya, kemudian didengarkan oleh si B yang juga punya luka batin tapi berbeda. Lalu kemudian si C punya luka batin yang kebetulan sama, ada kaitannya dengan keluarga misalnya dalam berelasi. Nah ini bisa jadi efek domino kepada siapapun yang ada di situ. Kenapa? Karena semua orang tuh punya masalah, punya luka. Masalahnya adalah ada yang mau terbuka, ada yang nggak mau terbuka. Itu yang membuat misalnya tiba-tiba jadi, kalau di sekolahan ya, pada umumnya kan terjadi di sekolahan tuh histeria. Jadi bukan kita sebutnya kerasukan ya, secara orang ya bilangnya supaya umum aja ini kerasukan setan. Sebenarnya bukan kerasukan setan, lebih ke kondisi psikologis yang tidak tertahan sehingga menciptakan efek histeria. Dia harus teriak tuh, harus ngeluarin yang ada di dalam pikirannya dan dalam hatinya yang sudah sekian waktu ini dia udah tahan banget gitu ya. Dan itulah yang membuat yang lain juga kepicu. Nah di dalam pernah nih pelayanan retreat, karena saya juga jadi fasilitator di School of Healing. Di pelayanan retreat itu terlepas dari tim School of Healing ya. Waktu pelayanan itu saya udah bilang sama teman-teman fasilitator, tapi kan nggak semuanya tahu ya bahwa ada langkah-langkah mendoakan gitu. Nah, teman saya satu ini megang satu kelompok, dia doanya tuh doa yang yang suara besar gitu ya. Padahal nih saya lagi doain yang misalnya yang anak cewek yang lagi nangis, tapi udah mulai kayak mau menciptakan efek histeria ke yang lain. Tapi kalau dalam pelayanan yang saya lakukan tuh, dalam pelayanan pemulihan yang saya lakukan adalah gini, tenangkan hatimu, biarkan Roh Kudus yang bekerja,
izinkan Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Jadi tangisan itu mulai mereda, tapi karena teman saya itu berdoanya buka suara terus, setiap kuasa jahat dalam nama Yesus saya tengking gini-gini. Nah, nada tinggi itu untuk orang yang secara psikis terluka itu pemicu. Sehingga situasi itu langsung kayak bekerja sama dengan luka-luka yang lain. Ketambahan memang teritorialnya ada. Kita harus percaya bahwa penguasa teritorial itu ada. Seketika itu juga saya udah mulai ngerasa, wah ini bakalan ribet nih, padahal kita cuma 4 orang gitu ya. Siapa yang mau ngelayanin 150 anak gitu kan. Terus saya bilang, semua kuasa di dalam nama Yesus, tunduk di bawah kaki Yesus, tidak boleh bekerja sama dengan apapun, tenang. Semua suara-suara yang tidak berasal dari Tuhan, diam. Dan memang diam. Jadi tinggal cara praktekinnya aja ya. Dan kita harus merasa yakin, jangan saya tuh dalam nama Yesus. Wah itu dia tahu banget. Setan tuh tahu lah kalau kita tuh yakin banget dalam nama Yesusnya berkuasa atau enggak. Karena ada orang yang bisa bilang dalam nama Yesus tapi merasa ragu. Diriku kan kayak gini. Nah itu dia. Si jahat tuh mengintimidasi kita, kamu gak akan sanggup. Padahal Alkitab jelas mencatat bahwa kuasa yang ada dalammu adalah kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Betul? Karena dunia ini udah cemar ya. Tinggal praktekin aja tombolnya. Jadi yang kalau tadi kamu bilang kerasukan berjamaah itu ya sebenarnya efek histeria yang memang memicu luka batin itu dimunculkan. Dan pada akhirnya karena mereka udah gak overload ya, gak bisa nahan, akhirnya dikeluarkan melalui teriakan, tangisan yang melengking biasanya. Nah jangan dipicu dengan suara yang tinggi, gak bisa. Jadi kalau semakin misalnya ada kan pelayan-pelayanan yang harus kayak dalam nama Yesus keluar gitu, itu gak perlu sebenarnya. Jadi kalau cuma bilang dalam nama Yesus kamu saya minta pergi ke salib Yesus. Dan memang kalau dalam pelayanan tuh harus memisahkan. Jadi harus tahu, kalau saya biasanya konseling tuh biasanya saya gini, kalau udah lihat modelnya rada-rada kok kayaknya ada poses tertentu ya, karena mungkin ada ikatan tertentunya tuh, saya udah mulai gini. Oke, yang paling penting dulu, harus dengerin dia dulu. Apa yang paling penting? Maksudnya kita harus tahu dulu nih luka batinnya dia apa, karena itu muatannya si jahat. Untuk membuat dia nggak kuasa. Yang terakhir, pelayanan terakhir itu benar-benar dia nggak bisa, dia tahu bahwa itu salah, dia nggak mau melakukan itu, tapi luka batin yang dalam dirinya itu dimuati oleh kuasa si jahat, sehingga dia bereaksi. Dan semua orang yang megang dia tuh terluka gitu ya. Terus habis itu dia, ya itu tadi dia bilang, aduh badanku kok sakit ya, ini kok diapain tadi. Wah gila aja kali ya, seukuran aku megang dia yang kecil kan, ya dia akan merasa sakit gitu ya. Tapi waktu dia efek itu mulai dia rasakan, manifestasi itu dia mulai keluar, dia gak bisa kendaliin. Dan itu memang harus ditolong. Cuman ditolongnya adalah gak bisa serta-merta cuman nengking dia dalam nama Yesus terus keluar, gak bisa. Perlu diketahui bagian mana yang betul-betul dia harus ditolong nih, supaya itu gak jadi cantolan si jahat untuk melakukan aktivasi manifestasinya. Itu kan dia mau bermanifestasi karena apa? Pengen nunjukin kalau kuasanya di dalam dunia ini terpakai gitu loh. Tapi yang orang Kristen seharusnya tahu, orang percaya khususnya ya, bahwa kuasa si jahat itu sudah ditundukkan. Ketika Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut, dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Gak turun ke dalam kerajaan maut aja dia tahu kok. Yesus itu memang Tuhan atas apapun. Tapi tadi kakak nyinggung-nyinggung sedikit ya soal dari Alkitab segala macam. Tapi mungkin kita bisa bahas yang lebih spesifik lagi ya. Apa sih benar kata Alkitab tentang roh-roh jahat? Yesus sendiri mengusir roh jahat itu berkali-kali loh. Gak cuma sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Pokoknya inget ya, kalau ada yang kacau di bagian wilayah atau area apapun dalam kehidupan kita, pasti ada kerjaan si jahat di sana. Semacam kayak prana, yoga, wetangkung, tai chi. Itu kan semua ilmu pengaturan nafasnya ya. Tapi kalau kita pelajari sebenar-benarnya adalah setiap unsur yang mereka lakukan adalah penyembahan terhadap universal. Ingat yang di awal kita bilang, si jahat itu bisa menyerupai apapun, betul? Bahkan sesuatu yang baik. Ada juga yang bilang, kita ngurangin pekerjaannya Tuhan supaya Tuhan gak terlalu sibuk, kita pakai cara yang lain. Iya ada loh yang bilang kayak gitu. Ketika melakukan prana healing atau reiki atau apapun, apakah itu membawa damai sejahtera dan hubungan dengan Tuhan makin dekat? Atau makin membuat kita merasa saya lebih fine tuh kalau bisa mengatur nafas dan lain sebagainya. Ada cerita di rumah itu ada gangguan nih. Katanya bantalnya
terbang sendiri. Oh ya? Suara. Wah, Dia iya. jaga anaknya terus teman lain terbang sendiri.